له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa SPMA TV dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah dini hari menjelang pagi ini kita semuanya, saudaraku dimanapun berada, saat ini jam berapa kita saat ini? Sekitar 3 ya lewat 5 menit ini, dimana dunia masih tidur. Mungkin anak-anak kita masih terlelap. Begitu juga sebagian dari kita alhamdulillah sudah bangun dengan berat. Tapi ketahuilah, waktu seperti ini bukan waktu biasa. Allah menyebutnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Saudaraku semuanya, kenapa Allah tidak mengatakan di waktu pagi? Kenapa harus disebut waktu sahur? Karena sahur itu sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera. Disitulah Allah ingin melihat kita. Saudaraku, kenapa harus bangun sebelum dunia? Coba bayangkan, ketika di antara saudara kita bangun jam 7, kita langsung disambut oleh dunia. HP berbunyi, berita datang, masalah menunggu. Belum sempat bicara dengan Allah, kita sudah bicara dengan dunia. Itu sebabnya Rasulullah memberi teladan bangun malam. Beliau menyampaikan bahwa Allah itu turun ke langit di setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah itu berfirman, siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepada aku akan berikan ampunan. Dan siapa yang meminta aku akan kabulkan. Saudaraku, bayangkan di saat dunia tertidur, Allah membuka panggilan langsung. Kalau kita bangun di waktu itu, adalah sesuatu kehilangan momentum yang besar. Karena itu saudaraku, sekarang ini dunia terlihat ribut. Orang bangun bukan karena sujud, tapi karena scroll. Bangun bukan karena istighfar, tapi karena notifikasi. Kenapa hati ini gelisah? Kenapa hidup terasa berat? Karena kita memulai hari dengan dunia dulu, bukan dengan Allah dulu. Bangun sahur inilah latihan. Dan sekaligus, ya Allah, berikanlah kepadaku untuk senantiasa menghadap kepadamu sebelum aku menghadap manusia, yakni sehingga aku bisa kembali kepadamu dulu daripada menghadapi dunia ini. Saudaraku, bumi ini berputar sangat cepat tapi tidak hancur. Kenapa itu? Yang pasti karena bumi bergerak pada poros yang stabil. Kalau porosnya coba saja bergeser sekian derajat saja, pasti dipastikan akan rusak. Kehidupan akan kacau. Hidup kita pun tidak ubahnya seperti bumi yang berputar pada poros itu. Ada tugas, ada target, ada ujian, ada penilaian orang. Kalau porosnya bukan Allah, kita akan goyah. Itulah sebabnya sahur bukan hanya makan. Sahur itu adalah pernyataan aku kembali kepada poros, yakni poros Allah. Dengan sahur itu melatih kita melawan diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, melawan kemalasan, melawan keegoan.
Sehingga musuh terbesar kita, saudaraku, bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Rasulullah, setan itu mengikat pada tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. 3 simpul pada setiap simpul ia berkata, malam masih panjang, tidurlah. Jika nanti bangun dan berzikir kepada Allah, tentulah tidak apa. Nah, hal itu kita suka menunda-nunda, tapi dengan dilatih Ramadan ini kita bangun sahur. Setiap kita bangun sahur dan berzikir, kita sedang membuka simpul itu atau jeratan setan itu. Ini bukan perkara kecil, tapi ini adalah latihan memerdekakan jiwa kita. Saudaraku semuanya, jangan sampai kita seperti yang dikhawatirkan Rasulullah, mengingatkan bahwa hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian seperti orang-orang memperebutkan hidangan di atas nampan. Para sahabat pun bertanya, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'i sa'il. Tidak, bahkan kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di atas arus. Buih itu banyak, tapi ringan. Hari ini kita bisa ramai, bisa terkenal dengan festival-festival yang kita adakan atau musabaqah, bisa viral. Tapi apakah kita sudah berada pada punya poros yang jelas? Kalau kita tidak membiasakan bangun sebelum dunia, kita akan mudah hanyut. Karena itu bangun sebelum dunia bangun melalui reset. Kalau di dalam ponsel atau laptop kita ada resetat. Saat inilah melalui Ramadan ini, melalui sahur ini, kita mereset peradaban dunia. Dimulai dari rumah, yakni diri kita, pasangan kita, anak kita. Saudaraku, saya tidak sedang berbicara mengenai teori besar. Saya hanya ingin satu hal. Kalau satu rumah di desa kita, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi hingga Indonesia membangun sebelum dunia bangun, yakni bersujud bersama, itu sungguh sudah luar biasa. Kalau ribuan rumah melakukan itu sudah merupakan peradaban. Peradaban tidak selalu lahir dari gedung tinggi. Ia lahir dari sajadah di rumah-rumah kecil, disesenggukan tangis kita saat kita merasakan kebesaran keagungan Allah, sambil mensyukuri, sambil beristighfar. Dari sanalah insya Allah saudaraku, juniorku, atau bahkan ini kami tujukan juga untuk anakku sendiri. Sebentar lagi ini, setelah insya Allah saya sampaikan ini, azan subuh akan segera memanggil kita. Sebelum itu, mari kita bisikkan di dalam hati, ya Allah, jangan biarkan aku menjadi buih. Jangan biarkan aku dikendalikan oleh dunia. Jadikanlah ya Allah, Engkau sebagai poros hidupku. Jika aku lemah, kuatkanlah ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena siapa yang membangun sebelum dibangun, insya Allah sebelum dunia bangun kita telah bangun bersujud. Allah tidak akan tertidur dalam makna hidupnya. Hidup kita yang senantiasa bangun sebelum dunia bangun. Semoga dengan itu kita selamat kembali ke poros, yakni sebagai khalifah fil ard, untuk tidak ada lain kecuali ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian saudaraku, saya ucapkan selamat bersahur dan berpuasa pada hari ini, Sabtu 21 Februari 2026.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.